Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Alisa Meka dengan NPM 2408260087. Pada blog Embryology and Genetics, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul meiosis dan gametogenesis. Jadi, meiosis itu adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin atau gamet, baik pada pria maupun wanita. Pada pria itu disebut spermatogenesis, kalau wanita itu dia oogenesis. Tujuan meiosis itu untuk menghasilkan sel haploid dan sel diploid agar jumlah kromosom tetap normal saat fertilisasi. Meiosis terbagi menjadi dua tahap pembelahan. Yang pertama ada meiosis 1, yaitu menghasilkan dua sel haploid dengan kromosom yang sudah mengalami rekombinasi genetik. Yang kedua ada meiosis 2, yaitu pembelahan lebih lanjut yang menyerupai mitosis untuk menghasilkan 4 sel haploid. Pada meiosis 1 atau pembelahan reduksi, yang pertama itu dia ada tahap profase 1. Tahap paling kompleks dibagi menjadi 5 subfase. Yang pertama ada leptoten, yaitu kromosom mulai mengalami kondensasi. Pada tahap zigoten, yang kedua, kromosom homolog mulai berpasangan atau sinapsis. Yang ketiga ada pakiten, terjadi crossing over atau pertukaran segmen DNA pada chiasma. Yang keempat ada diploten, itu kompleks sinaptonemal mulai menghilang, tetapi crossing over tetap terlihat. Yang kelima ada diakinesis, itu kromosom semakin terkondensasi, nukleus dan membran inti mulai menghilang. Pada tahap kedua ada metafase 1, kromosom homolog berbaris di bidang ekuator sel. Kalau yang ketiga dia ada tahap anafase 1, kromosom homolog berpisah menuju kutub sel yang berlawanan. Tahap keempat ada telofase 1, terbentuk dua sel haploid dengan kromosom masih dalam bentuk duplikasi atau sister chromatids. Selanjutnya pada meiosis 2 atau pembelahan ekuatorial seperti mitosis, dia pertama ada tahap profase 2, kromosom mulai terkondensasi kembali. Metafase 2 itu tahap kedua, kromosom berbaris di bidang ekuator. Tahap ketiga ada anafase 2, kromatid saudara berpisah menuju kutub yang berlawanan. Tahap keempat ada telofase 2, terbentuk 4 sel haploid dengan materi genetik unik. Selanjutnya penjelasan mengenai gametogenesis atau pembentukan gamet. Yang pertama ada spermatogenesis pada pria, dimulai saat pubertas dan berlangsung seumur hidup. Spermatosit primer atau 2N menjadi meiosis 1, kemudian menjadi 2 spermatosit sekunder atau N. Meiosis 2 menjadi 4 spermatid yang kemudian berkembang menjadi spermatozoa matang. Selanjutnya oogenesis pada wanita dimulai sejak saat dalam kandungan, tetapi berhenti di telofase 1 sampai pubertas. Saat ovulasi, meiosis 1 selesai, kemudian membentuk oosit sekunder dan badan polar pertama. Meiosis 2 hanya terjadi jika terjadi fertilisasi, menghasilkan ovum matang dan badan polar kedua. Selanjutnya penjelasan untuk fertilisasi dan implantasi. Fertilisasi atau pembuahan terjadi di ampula tuba fallopi ketika suatu spermatozoa berhasil menembus zona pellucida ovum, memicu meiosis 2 pada ovum sehingga terbentuk zigot. Pada implantasi, zigot berkembang menjadi morula, lalu blastokista dan menempel di dinding uterus. Implantasi yang gagal dapat menyebabkan keguguran dini. Selanjutnya, perbedaan meiosis pria dan wanita. Pada awal prosesnya, pada pria itu dia pubertas, kalau wanita janin dalam kandungan berhenti pada profase 1, hasil meosisnya pria itu menghasilkan 4 spermatozoa fungsional, kalau pada wanita dia menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar. Untuk durasinya, pria berlangsung terus-menerus, pada wanita berhenti selama bertahun-tahun hingga ovulasi. Pada pembelahan sitoplasma, pria itu dia merata, kalau wanita tidak merata atau lebih banyak ke ovum. Selanjutnya gangguan meiosis dan fertilisasi. Abnormalitas meiosis seperti non-disjunction atau gagalnya kromosom berpisah dapat menyebabkan kelainan genetik seperti trisomi atau misalnya Down syndrome, yaitu kelebihan satu kromosom. Kemudian ada monosomi, misalnya Turner syndrome,
itu dia kekurangan satu kromosom. Gangguan fertilisasi dapat disebabkan oleh jumlah sperma rendah atau kurang dari 200 juta per ejakulasi. Kemudian zona pellucida ovum terlalu keras sehingga sperma tidak bisa masuk. Kemudian gangguan hormonal atau kelainan tuba falopi. Jenis kelamin ditentukan oleh kromosom seks spermatozoa X atau Y. Sperma X itu dia menghasilkan bayi perempuan atau XX. Sperma Y menghasilkan bayi laki-laki atau XY. Gen SRY itu atau sex determining region Y pada kromosom Y bertanggung jawab dalam perkembangan testis dan produksi hormon testosteron. Selanjutnya tentang kehamilan kembar. Pertama ada kembar monozigot, yaitu satu ovum dan satu sperma membelah menjadi dua embrio identik. Kedua ada kembar dizigot, dua ovum matang dan dibuahi oleh dua sperma berbeda. Jika kembar monozigot tidak terpisah sempurna, dapat terjadi kembar siam. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan terdapat di mind map. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.